Oke, halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini gue mau bikin unboxing beneran tablet yang udah nyampe ke tempat gue, yaitu Samsung Galaxy Tab S6 Lite atau S6 Lite. Ini tablet terbarunya dari Samsung ya. Dan ini gue beli sejatinya buat bini gue. Nih, sekalian book covernya juga gue belinya yang warna pink, sedangkan tabletnya sendiri ini warna abu-abu. Nah, kenapa sampai beli tablet? Karena buat dia nonton Korea ataupun main multimedia yang lain gitu, kalau di handphonenya kan mungkin rada kecil katanya. Kalau pakai laptop kenanya ya rada ribet sih sebenarnya kan ya buat mobile. Jadi ya udahlah pakai tablet aja. Mumpung sekalian ini juga tablet terbaru dari Samsung, gue pengen tahu kayak gimana sih produknya. Dan sebenarnya tablet di rumah juga ada, iPad mini. Nah, cuma bini gue tuh terbiasa pakainya Android, jadi kalau pakai iOS ini tuh bisa dibilang sebenarnya ya tablet tuh hampir nggak pernah disentuh sih sama bini gue, guys. Serius. Buat nonton Netflix, buat dengerin Spotify sebenarnya kan sama aja ya. Cuma ya bini gue karena mungkin memang nggak terbiasa jadinya ya males aja gitu pakai iOS, ya udahlah. Dan juga gue sebenarnya penasaran sih sama si book cover yang terbarunya ini. Soalnya kalau di Tab S6 yang dulu nih, yang sebelumnya dia yang tanpa light, itu tuh book covernya pakai tempelan gitu guys, pakai double tip. Nah, kalau yang sekarang ini udah pakai magnet. Jadi ntar sekalian kita coba ya. Yang ini ntar dulu kita buka Tab S6 Lite-nya dulu nih. Dilihat dari atas nih masih ada plastikannya, ada gambar tabletnya udah kelihatan gede banget. Ini tuh layarnya 10,4 inci ya. Tab S6 Lite Samsung. Di atas nggak ada apa-apa, di kanan ada, ya ini pennya tuh ada di dalamnya guys. Sebelah kirinya Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Oke, di bawahnya gue beli yang RAM-nya 4GB, yang internal storage-nya 64GB. Segelnya ada dua nih, atas sama bawah. Dah, kita bongkar aja. Kerambit. Cium. Ujung-ujungnya begini jadi megangnya. Oke, ini dia. Di unboxing beneran kayak biasa ya, nanti kita lihat ada bloatware apa enggak, terus sisa RAM sama internal storage-nya tuh tinggal berapa. Ini ada stiker IMEI, dan ini dia tabletnya dibungkus sama kertas sih, cuma feels-nya kayak kain gitu ya. Oke, ini ntar dulu, terus isi dalamnya dapat kepala charger yang 5 volt 1,55 ampere 7,8 watt. Kayak gini. Padahal aslinya nih tablet Tab S6 Lite itu mendukung fast charging 15 watt guys. Terus ada lagi ini apa? Ini ada SIM tray sama ini kayaknya buku petunjuk. Panduan singkat bahasa Indonesia sama quick start guide in English. Nah, lanjut lagi. Nah, ini dia guys, dapat S Pen-nya. Warnanya senada kayak tabletnya. Oh, enteng banget ya. Ada pencetannya juga. Nih. Dah, apalagi? Kosong sih. Sekarang kita lihat tabletnya tuh. Bukanya dari mana nih? Oh, dari sini. Warna grey tapi cenderung kelihatannya warna hitam. Ini abu-abu gelap sih, abu-abu tua. Oke, ini dia tabletnya. Kayak gini warnanya, keren sih. Coba banget. Oh, ada tulisan ini lagi. EKG, mantap. Dah, gue rapin dulu bentar ya. Oke, tabletnya udah. Kita sekarang bongkar yang ini, book covernya. Bukanya tuh dari pojok kanan bawah sini, tinggal diangkat tuh. Sobek. Mantap bunyinya. Anjay, girly sekali warna pinknya, pink muda gitu loh. Nah, dapat apa nih? Oh, kertas-kertas yang biasanya nggak dibaca. Terus ada busa juga, kayak biasa bahas casing. Dan tabletnya, coba magnet nggak? Wah, magnet. Tuh, wah, oke. Jadinya gini guys. Ini juga bagian depannya ada magnet kecilnya, buat ngelok layar sih kayaknya. Ntar sambil kita nyalain ya. Ini tuh bisa begini berarti. Oh iya. Oh, ini ada magnetnya juga di sininya nih. Tuh, ada batas-batasan garisnya, ini magnet semua nih. Oh, cuma biasa nih sayangnya kalau beli tablet tuh nggak langsung dapat tempered glass ya, atau anti gores lah minimal lah. Jadi agak-agak ngeri sih. Sip. Ini ntar dulu. Sekarang kita bahas tabletnya, kita nyalain dulu. Oke, ini udah mulai masuk ke settingnya, tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu soal interface bodinya ya guys. Pertama-tama dari S Pen-nya dulu nih. S Pen-nya itu dia ada magnet yang bisa ditempel ke tabletnya kayak gini. Dan bagian magnetnya tuh ada di bagian yang datarnya guys. Pulpennya tuh nggak sepenuhnya melingkar ngebulet gitu ya, tapi ada bagian yang rata gitu loh, tuh kelihatan ya. Terus untuk bagian atas kita masih dapat jack audio, ada mic juga sama ada speaker. Terus di sebelah kanannya ini ada tombol power sama volume. Terus masih ada lubang mic lagi nih. Dan habis itu ini ada slot SIM cardnya, ntar kita lihat. Dan di bagian bawahnya ada port Type-C. Terus sama ada speaker, jadi speakernya cuma 2. Nah terus ini slot SIM cardnya kita lihat.
Oke, dia cuma bisa satu SIM card aja, tuh satu SIM plus micro SD gitu. Jadi bukan dual SIM ini. Ya iyalah, orang tablet doang kok, buat apa sih lagi dual SIM? Satu juga cukup kan, cuma buat internetan doang. Oke, terus untuk kameranya sendiri, Tab S6 Lite ini untuk kamera depannya itu 5 megapiksel resolusinya ya. Terus kamera belakang juga cuma satu, ini resolusinya 8 megapiksel. Terus dia punya baterainya lumayan gede, 7040 mAh, mendukung fast charging 15 watt yang tadi gue bilang. Ini juga pakai prosesor Exynos 9611. Nah, gue penasaran juga nanti itu dapat skornya berapa, kita tes juga Antutu di sini. Dan untuk beratnya sendiri bisa dibilang ini enteng sih guys. Serius, enteng banget. Dan kayak nggak takut aja nih digini-giniin juga guys. Bentar, kalau gua ambil timbangan, beratnya harusnya nggak nyampe sekilo sih. Ini dia beratnya. Jeng jeng. 462,1 gram. Ya 462 gram lah. Nggak nyampe 500 gram acan. Kebayang kan gimana entengnya nih? Dah lanjut, gue setting-setting dulu ya guys. Nah ini nyampe ke bagian security. Ngomong-ngomong nih tablet, iya gue juga lupa bilang tadi pas di depan nggak punya fingerprint ya. Jadi dia cuma punya face recognition aja biar lebih cepat aja buat nge-unlock layarnya atau pakai pattern kalau gue biasanya. Oke ini dia guys tampilan mukanya pertama kali tablet Samsung Galaxy S6 Lite. Gue ngelihatnya ini nggak ada bloatware yang aneh-aneh sih. Ada Netflix nih yang udah otomatis terinstall tuh kan, emang bener banget ini tablet emang buat multimedia sih. Terus ini ya S Pen-nya gue bisa bilang enak loh. Jadi di bagian ujungnya sini nih guys ya, ini tuh kayak ada pernya sedikit gitu loh, kayak ada pegas. Jadi kalau misalkan teman-teman tekan, pokoknya kayak nggak langsung keras banget ke layarnya gitu, enggak. Jadi kayak ada mumbul-mumbulnya gitu loh. Dan ini langsung kelihatan juga ya, ada floating note-nya begini nih. Jadi kalau buat teman-teman yang terbiasa pakai Samsung Galaxy Note series, kayaknya bakalan langsung aware sih, langsung terbiasa juga, langsung bisa adaptasi sama menu-menu kayak gini. Terus kayak menu yang tadi ini, yang floating note-nya, kalau kita pencet kan jadinya begini. Atau kita klik yang ada di S Pen-nya tapi deketan sama layar tabletnya tuh jadinya begini sama aja. Terus ini untuk UI-nya sendiri, gue lihat dulu ya. About tablet, kita dapat One UI versi 2.1, Android-nya juga Android 10, nice lah. Nah terus ini juga harusnya ada dark mode, kita ambil dari quick setting sini aja. Nah ini dia dark mode, tuh ada kan. Oke guys, ini gue udah nginstalnya AIDA dulu aja, yang lainnya nanti. Jadi biar kelihatan sisa RAM-nya tuh berapa. RAM-nya bener 4 GB, totalnya 3,5 GB. Available-nya ya sekitar 1,5 GB lah sisanya ya. Yang lainnya buat sistem sih, sama kayak internal storage-nya nih. Kan 64 GB, aslinya 52 GB. Terus ini free-nya masih 48,72. Terus untuk CPU-nya sendiri ditulisnya ini Exynos 7 Okta benar 9611. Terus ini untuk layarnya sendiri udah Full HD Plus nih kalau yang ini kenanya. Dan dia pakai layarnya IPS jadi bukan AMOLED nih. Terus untuk baterainya ya benar 7040 mAh. Dah paling gini aja ya kalau AIDA tuh. Lanjut lagi kita install Antutu buat ngeliat skornya. Cuma kalau Antutu kan di Play Store tuh udah nggak ada. Jadi kita lari langsung ke Google Chrome. Oke guys, ini Antutunya udah keinstall ya. Kita jalanin aja. Kodenya tablet ini adalah Samsung P615. Sip, kita tes. Oke, mumpung ngetesnya masih sambil jalan, ini gue tadi ada nyobain ya sama Samsung Galaxy Note 10 gue untuk S Pen-nya. Ini tuh ternyata bisa dipakai di sini. Tuh guys. Bisa kita klik-klik di sinilah intinya. Punyanya si Tab S6 Lite juga bisa. Tuh, mungkin karena ya sama-sama Samsung ya. Oke guys, nih skornya udah keluar 164 ribuan. Ya, 165 ribu lah kalau dibuletin. Dah, habis ini gue nginstal beberapa game yang biasa gue pakai buat ngetes-ngetes ya, buat ngeliat aja dapat grafiknya tuh seberapa-seberapa. 4 game yang biasa buat ngetes sudah terinstall. Kita mulai dari PUBG dulu, lihat grafiknya itu dapat berapa ya. Sini udah masuk ke lobbynya ya, kita lihat grafiknya. Tapi sebelumnya ini dulu deh. Ini kan ada suaranya, jadi biar teman-teman juga dengar kualitas suaranya si Samsung Galaxy Tab S6 Lite itu kayak gimana. Gue kasih full aja. Tuh ya. Setting grafik defaultnya dikasih HD sama high. Kita lihat smooth, extreme, mentok, balance ultra, SD ultra, SDR. Bisa ultra anjay, keren juga ya. Ultra SD pasti alah
Kita coba ngetes main di ini aja, di training, tapi gua mau lempar bom asap ya. 88-nya kita lempar semua, jadi biar kelihatan grafiknya. 2 lagi. Dan ini sebenarnya grafik apa mainnya mulus kok, lancar. Oke, aman guys. Kita lanjut tes COD Mobile. Nah, untuk settingnya mentok di high dan ini juga high frame rate-nya. Jadi nggak bisa maksimum ya frame rate-nya. Sip, kita coba mainin. Oke guys, aman lah ini mah. Grafik high semua padahal ya. Mantap. Dah, kabur. Oke, lanjut Aspal 9 kita coba ya. Guys, ini aplikasinya kenapa ya nggak bisa dimaininnya nih. Ini Asphalt ya. Game Love, oke. Masuk ke mobilnya. Ini di kanan muter dan jadinya tuh begini guys. Ya udahlah, kita lanjut ke game selanjutnya aja. Game simple yang gue demen, yaitu Clash Royale. Oke guys, sebenarnya ini kan game ringan ya. Gue cuma mau nunjukin aja kalau di sini suaranya nih kalau maksimal kayak gimana, jadi biar teman-teman denger. Sama pas gue cek di menu setting, jadi ternyata ada fitur Dolby Atmos. Ini aslinya atau defaultnya itu belum aktif. Jadi tuh Dolby Atmos gue aktifin. Dan kita lihat ke gamenya. Suaranya kayak gini. Dan ini coba gue offin. Jadi lebih kecil. Jadi kalau Dolby Atmos kita nyalain, suaranya lebih gede sih tuh ya. Oke, selanjutnya kita lihat Netflix kualitasnya kayak gimana. Nih informasi di filmnya ini udah HD, terus ini juga HD. Kita coba play yang ini, suaranya volumenya gue maksimalin. Layar full segini. Nah lanjut sekarang gue mau ngomongin soal S Pen-nya. S Pen-nya tuh dia punya palm rejection pastinya. Palm rejection tuh maksudnya menghalangi yang ini loh. Jadi dia nggak ikut-ikutan nyoret si layarnya. Kalau tangan kita kena layarnya nih, bagian sininya jadinya begini nih. Tuh ya kan. Oke. Tapi kalau misalkan kita lagi nulis, ini nulis dan palm gue tempelin ke layar nih. Ya tuh kan ikutan goyang. Tuh nggak ada di sininya. Enak sih kalau nulis-nulis kayak gini nih. Mana layarnya lebih lebar. Terus si S Pen-nya juga sensitifnya asik. AWW. Oke, lanjut sekarang kita bahas kameranya. Oke, ini kok ada 2 lensa ya? Oh, ini zoom digital. Zoom digital 2 kali. Oke, contoh fotonya ini aja. Buat menunya sendiri ada selain foto ada live focus, video, more-nya ini apa? Pro, panorama, food, sama hyperlapse. Nah buat video sendiri gue mau lihat settingannya mentok kayak gimana aja. Kamera belakang mentok di Full HD aja dan kamera depan juga sama-sama di Full HD aja. Oke, terus buat selfie-nya. Guys, untuk kamera depannya dia punya menunya yang hampir sama ya, live focus, foto, video, dan more-nya juga tuh sama kayak kamera belakangnya. Ngetes kemampuan face unlock-nya tadi ya, dari tadi belum nyobain, kita cobain, kita tes nih. 1, 2, 3. Oh, cepet banget. Oh, langsung nih. Kita lihat kalau pakai ininya tadi ya, covernya kayak gimana. Jadi nonjol si pen-nya nih, S Pen-nya. Tuh kan bener, ada magnetnya di tutupnya sini, gunanya buat ngelok layar gitu. Sip. Dan terakhir buat harganya ya, ini tuh yang RAM 4GB, internal storage 64GB yang gue punya, ini harganya 7 juta. Dan yang pilihan internal 128GB juga ada, tapi RAM-nya tuh masih sama 4GB.
harganya 7,3 juta. Jadi sebenarnya beda 300.000 aja antara yang 64 sama 128. Nah, kenapa gue belinya yang 64 GB aja? Karena yang harga tadi gue sebut itu kan harga resmi retail di Samsung Store ya. Ini kan aslinya gue belinya di toko online dan dapat harganya below 7 juta karena barengan sama flip covernya ini atau covernya. Jadi ya 7 juta lebih sedikit sih. Dan menurut gue ya jadinya lebih worth it aja buat diri gue sendiri. Dan ya kesimpulannya tablet ini ya silakan dibeli buat teman-teman yang mungkin ada dananya dan pengen juga biar WFH di rumahnya tuh ya asik lah ibaratnya. Ada tablet yang bisa diandelin buat nonton, buat main game ataupun multitasking yang sifatnya juga mobile sama sistemnya Android. Terlebih lagi udah ada S Pen-nya yang include dalam paket penjualan, jadi nggak usah repot-repot buat beli lagi. Dan ini juga buat teman-teman kalau buat nyatet-nyatet ringan. Nah, contohnya aja kayak gini nih, yang atas YouTube, yang bawah Samsung Notes. Ini kan bisa di split screen ya. Misalkan teman-teman atau istri teman-teman lagi ngeliat kayak ini resep masakan, ini resep martabak gitu ya. Ini juga bisa di full screen. Nah, lagi mantau resep-resepnya apa aja, teman-teman bisa nulis di sini. Gitu loh. Jadi kayak resep martabak gitu-gitu. Nulis-nulis, nyoret-nyoret dengan gambar juga. Ini bisa banget buat teman-teman juga pakai. Ya udah, paling segini aja video unboxing beneran kita kali ini untuk Galaxy Tab S6 Lite ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang emang lagi nyari informasi soal si tablet terbaru dari Samsung ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala ya. Gua Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.